Assalamualaikum. Setelah kalian mempelajari pembelajaran matematika tentang perbandingan, kali ini kalian akan belajar tentang kecepatan dan debit. Simak videonya baik-baik ya. Selamat belajar. Di sini kita akan mempelajari satuan waktu dan satuan jarak, kecepatan, dan juga debit. Satuan waktu. Kita tahu bahwa di sini ketentuannya adalah satu hari itu sama dengan 24 jam. 1 jam itu 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik. Dan 1 jam sama dengan 3600 detik. Nah, ini bisa dihafal ya adik-adik. 1 hari itu 24 jam, 1 jam itu 60 menit, 1 menit itu 60 detik, 1 jam itu 3600 detik. Ini dihafal karena ini dasarnya. Setelah itu kita langsung ke contoh soal. Nah, contoh soalnya 1/3 atau 1/3 hari ditambah 2 jam sama dengan berapa jam? Yang kedua, 5 jam ditambah 45 menit. Kalau ditanya berapa menit dari hasil penjumlahan 5 jam plus 45 menit, berapa menit kah dia? Cara menjawabnya, untuk soal yang pertama dan kedua, 1/3 hari. Nah, ini dulu kita selesain 1/3 hari. Gimana caranya supaya si hari bisa dijadikan jam agar bisa dijumlahkan? Ini harus sama ya, hari sama jam. Ini nggak bisa dijumlahkan langsung, kita harus mengubahnya. Jam ini jadi jam, yang ini tetap jam karena yang dicari adalah jam. Caranya 1/3 ini kan pecahan campuran. Seperti pelajaran sebelumnya, kita bisa mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa atau kita sederhanakan. Caranya 1/3 ini kita kalikan dengan si 1. 1 dikali 3, jawabannya 3. 3 ditambah, karena kan ini positif nih satunya, ini pembilangnya kita jumlahin, kita letak di sini, ditambah 1 per si penyebut tetap kita buat, nggak ada dirubah, per 3. Oke, setelah itu 3 ditambah 1 4 per penyebutnya tetap 4/3. Maka di sini 4/3 dikali 24 jam. Kenapa kita kali 24 jam? Karena di sini si hari mau kita rubah menjadi jam agar bisa dijumlahkan, biar ini sama jam, di sini sama jam, dan juga di sini sama jam yang ditanyakan. Caranya itu 4/3 kita kalikan 24 jam. Kenapa kita kalikan 24? Karena ingat tadi ya, 1 hari berapa jam? 1 hari itu 24 jam. Nah, karena dia 1 hari 24 jam, maka 4/3 kita kalikan dengan 24 jam. 4/3 kali 24 hasilnya 32. Caranya gimana? Kita buat aja sih ini, 4/3 kita kali dengan 24. Pembilang kita kalikan. Yang ini kita kalikan dengan 24. 4 dikali 24, lalu kita bagi 3. Seperti itu, hasilnya 32 jam. Udah pas kan ini jam? Nah, ini kan udah jam, jadi nggak perlu kita papain aja, kita pindah ke bawah aja. 32 jam ditambah 2 jam, hasilnya 34 jam. Terjawablah dia. Yang nomor 2, 5 jam ditambah 45 menit sama dengan menit. Nah, yang ditanya apa? Yang ditanya adalah menit. Berarti
yang selain menit kita ganti atau kita rubah. Ini udah pas ya, menit. Nah ini jam bukan menit, berarti si jam harus kita ubah menjadi bentuk satuan menit. Caranya gimana? Tinggal kita kalikan aja 5 kali 60 menit. Nah kenapa Kak 60 menit di sini dikalikannya? Kenapa enggak berapa aja gitu? Karena tadi apa? Yang harus kita hafal sebelumnya adalah 1 jam itu 1 jam sama dengan 60 menit. 60 menit. Nah, karena 1 jam 60 menit, maka 5 jam kita kalikan dengan 60. Ingat ya, 1 jam 60 menit. Maka 5 dikali 60 hasilnya 300 menit. Si jam udah gak kepake karena udah kita kalikan sama menit, hasilnya harus menit. Nah yang ini jangan kita papai, kita letak aja di bawah nih, 45 menit. Tinggal kita jumlahi 300 menit ditambah 45 menit, hasilnya 345 menit. Terjawablah dia. Nah contoh soal yang ketiga, Yusuf dan keluarganya pergi liburan ke Brastagi. Yusuf berangkat dari rumahnya pukul 8:05. Ini maksud dari 8.05 ini adalah ini menunjukkan jam. Kalau yang setelah titik ini menunjukkan menit. Kalau dia tulisannya seperti ini, maka si 08 ini menunjukkan jam dan si 05 ini menunjukkan menit. Berarti jam 8:05 dan sampai pada tujuan pukul 11:15 WIB atau jam 11:15. Berapa lamakah perjalanan dari rumah Yusuf ke Brastagi? Langsung kita jawab. Diketahui tadi tibanya itu di Brastagi si Yusuf jam 11:15. Nah berangkatnya jam 8:05. Yang ditanya tadi lama perjalanan. Nah bagaimana tuh lama perjalanannya? Caranya seperti ini. Yang pertama kita kurangin aja. Si tiba sama berangkat tinggal kita kurangin aja, kan tiba nyampe nya sama berangkat. Berarti kita mencari lama perjalanannya. Caranya 5 dikurang 5. Pengurangan seperti biasa. Ini kurang 5 kurang 5. Jawabannya 0. 1 dikurang 0 10. Ini titik. 11 dikurang 8. 11 kurang 8 jawabannya 3. Berarti 0 3. Nah 3 lewat 10 menit. Bener nggak ya? Kita lihat ya. Jawabannya itu 3 lewat 10 menit. Lama perjalanan dari rumah Yusuf ke Brastagi adalah selama 3 jam 10 menit. Lanjut ya. Satuan jarak. Ini untuk materi satuan jarak kita harus mengetahui dan menghafal. Ini disebut dengan kilometer. HM ini adalah hektometer. Dam ini dekameter. M meter, DM desimeter, cm sentimeter, mm milimeter. Mm bukan matematika di sini ya, tapi milimeter. Nah, apabila milimeter naik ke sentimeter atau misal nih si Budi nih diri di si milimeter. Si Budi diri di sini nih. Nah, kalau si Budi mau naik tangga ke atas, mau ke sentimeter, dia beratnya itu kurang atau dibagi dengan 10. Nah, kalau tadi si Budi dari kilometer mau ke hektometer, dia bertambah beratnya dikalikan dengan 10. Tadi kalau naik satu tangga dibagi 10. Kalau turun satu tangga dibagi
10. Nah, bagaimana kalau si Budi dari kilometer mau ke meter? Apakah tetap dikali 10? Tidak. Begini caranya. Setiap turun satu tangga, dia dikali 10. Nah, kalau turun lagi ke dam atau ke dekameter berapa? Dikali 10 lagi. Jadi, setelah itu kalau dari mau ke meter, tadi kan mau ke meter ya, harus dikali lagi 10 karena kan turun lagi. Nah, tadi kan dari sini dia 10 nih, ini dia 10, yang ini 10, nah yang ini juga 10 nih. Jadi ada berapa kali 10-nya? 1, 2, dan 3. Berarti nolnya ada berapa? 1, 2, 3. Berarti dia 1000. Kita kalikan dengan 1000. Dikali 1000. Ngerti? Nah, langsung ke contoh soal ya. Contoh soal 13 km sama dengan titik-titik meter. Nah, bagaimana nih 13 km dirubah ke meter? Kita balik lagi ke sini. 13, tadi katanya 13 km berapa meter? 13 kilometer ubah jadi meter. Kita ubah jadi meter. Nah, caranya gimana? Tadi kan kita buat nih, turun 1 berarti dikali 10. Turun lagi 1 dikali 10. Kalau turun dikali ya, ini dia. Nah, turun lagi 1 dikali 10. Nolnya ada berapa? 1, 2, dan 3. 13 dikali dengan 1000 karena nolnya itu sebanyak 3. 1, 2, 3. 13 dikali 1000, 13.000. Kita lihat nih jawabannya. Bener nggak ya? Ya bener, 13.000 meter. Nah, sama halnya dengan si 2.500 meter ke hektometer. 2.500 meter itu adalah 25 hektometer. Kita lihat lagi ya contoh yang nomor 2 langsung. Dijelasin 2.500 meter berapa hektometer? 2.500 meter berapa hektometer yang ditanya. Meter ke hektometer, naik dia kan sebanyak 1, 2. 1, 2. Berarti ini dibagi 10, yang ini dibagi 10. Nolnya ada berapa? Ada 2, berarti 100. Nolnya ada 2 nih kan, 1, 2. Nah, 2.500 dibagi 100, tinggal kita buat aja nih. 02 nih kita hapus, 02 kita hapus. Jadi 25 hektometer. Kita lihat ya, bener nggak sih? Bener, 2.500 meter sama dengan 25 hektometer. Begitu juga caranya untuk nomor 3. Kecepatan, kita masuk ke kecepatan. Apa sih kecepatan itu? Kecepatan adalah perbandingan antara jarak dengan waktu tempuh. Nah, rumusnya V sama dengan S per T. Nah, di mana V itu adalah kecepatan. V itu kecepatan. Kalau dia S itu adalah jarak. S itu jarak. Ingat ya. Dia disimbolkan dengan S, jarak itu. Nah, kalau T itu disimbolkan dengan waktu. Waktu disimbolkan dengan T. Contoh soal
Zulaika pergi ke Medan pada pukul 10 WIB atau pukul 10 pas menggunakan mobil dengan kecepatan 120 km per jam. Jarak rumah Zulaika ke Medan 150 km. Jam berapa Zulaika akan sampai di Medan? Jawaban. Tadi S atau jaraknya adalah dari rumah Zulaika ke Medan 150 km. V atau kecepatannya 120 km per jam. Yang ditanya waktu. Yang ditanya tadi adalah jam berapa Zulaika akan sampai di Medan. Berarti yang ditanya adalah waktu. Nah, ingat nih rumusnya tadi. Rumusnya adalah S V sama dengan S per T. V kecepatan sama dengan jarak per waktu. Berarti nih kalau misalnya dia yang ditanya waktu, gimana? Tadi kan rumusnya V sama dengan S per T. Nah iya, yang ditanya ini adalah T. Gimana nih Kak? Kan di sini yang ditanya V. Si T-nya di sini bukan yang ditanya. Ingat aja nih, segitiga. Kalau Kakak bilangnya ya, segitiga pembantu rumus. Gimana? Seperti ini. Kita buat segitiga yang bentuknya seperti ini. Oke. Nah, kita buat nih. Ini di sini V. Di sini S. Di sini T. Kenapa gitu? Kenapa nggak di sini V, di sini T, di sini S, suka-suka hati? Nah, nggak kayak gitu, dia ada aturannya. Gini ya, kalau dia tanda ini, tanda yang ini, itu tandanya pembagian. Nah, berarti di sini yang butuh tanda pembagian di mana? S sama T. Nah, S dan T sama-sama di bawah kan? Berarti benar urutannya kita buat si S di atas karena si S adalah pembilang. Si T di bawah karena T adalah penyebut. Nah, kalau si V di mana? Si V di sini. Jadi kan bentuknya nih V S per T. S per T. Pas kan? Nah, kalau kita cari si T, berarti T sama dengan gantian nih. Si S per V. S per V. Per V. Nah, kalau kita mau cari S gimana, Kak? Kalau kita mau cari S sama dengan V T. Kalau dia yang garis lurus gini, itu tandanya dikali. Berarti V dikali T. V dikali T. Mengerti? Oke. T sama dengan S per V. T sama dengan S-nya berapa? 150 km. V-nya 120 km per jam. Berarti T sama dengan 1/4 atau 1 jam 15 menit. Kenapa dibilang 1 jam 15 menit itu 1/4? Karena jika kita biar lebih mudah ya, biar lebih mudah itu kita ilustrasikan dengan jam. Ini ada jam. Nah, ini ada angka. Ini ada angka 12. Di sini ada angka 6. Ini tengah ya. Di sini angka 3. Di sini 9. Gini kan jam. Nah, dibilang nih 1/4. 1/4 dari si jam ini gimana? Ingat ya, ini lingkarannya. Kalau dia ditanya 1/4, setengah dari si jam berarti ada di angka 6. Kalau dia ditanya setengah. Tapi kalau dia ditanya 1/4 berarti ada di angka 3. Angka 3 yang 1/4. Ini 1/4, dari sini 1/4, sini 1/4. Dari sini 12 sampai jam 6 itu setengah dari 12 jam.
Nah, maka 1/1/4 berarti ini satunya menunjukkan 1 jam, 1/4 ini menunjukkan menit. Nah, kalau dia di angka 3 berapa menit nih? Kan di sini ada 1, ada 2. 1 ke 2, 12 ke 1. Ini adalah 5 menit. Yang ke sini 10 menit. Kalau ketiga 5 menit. Setiap angka itu 5 menit. Berarti tambahin aja. 5 tambah 5 10 ditambah 5 15. Berarti 1 jam 15 menit. Debit. Debit adalah kecepatan aliran zat cair per satuan dengan satuannya liter per menit. Ingat ya, debit itu mempunyai satuan liter per menit. Apa sih maksudnya Kak itu? Kecepatan aliran zat cair per satuan waktu. Nah, si debit adalah mencari kecepatan dari zat cair. Ingat ya, kalau debit itu digunakan untuk cari seberapa cepat si zat cair itu mengalir, seperti itu ya. Nah, rumus dari debit adalah ini rumus segitiganya ya. Kalau rumus dari debit itu D sama dengan V per W, di mana V itu adalah volume, D itu adalah debit, W itu adalah waktu. Ini dia rumus untuk mencari debit. D sama dengan V per W. Nah, bagaimana kalau kita yang diketahui itu debit dan waktu, sementara yang ditanya itu volume? Nah, caranya tinggal kita seperti tadi ulang. Berarti CV sama dengan V sama dengan gimana? Tadi kan ini kalau tanda gini adalah dikali. Kalau yang garis gini dibagi. Berarti karena si V di atas, berarti si D sama W dipisahkan oleh tanda kali. Maka D dikali W. Ingat ya, D dikali W itu untuk cari volume jika yang diketahui debit dan waktu. Nah, jika yang diketahui itu waktu, yang dicari itu waktu, yang diketahui volume dan debit, maka W sama dengan ini V sama D dipisah oleh garis bagi, maka V per D. Ingat ya, ini dipisah sama garis bagi. Yang tadi mencari debit dianya V per W, mencari V D kali W, dan mencari W sama dengan V per D. Kita lanjut ke contoh soal. Contoh soal. Sila mempunyai kolam renang dengan panjang 15 meter, lebar 10 meter, dan tinggi 2 meter. Kolam Sila diisi air dengan keran sampai penuh selama 120 menit. Berapa liter per menit debit air yang mengalir dari keran? Penyelesaian diketahui apa nih? Panjang. Yang diketahui pertama adalah panjang 15. Kita buat panjang 15, lebarnya 10, tingginya 2 meter. Tinggi 2 meter. Nah, waktunya tuh sampai penuh diisinya berapa lama? 120 menit. Oke. Yang ditanya apa? Debit. Karena yang ditanya berapa liter per menit debit air. Yang ditanya adalah debit air dari si keran tersebut. Cara jawabnya, karena yang ditanya debit, maka rumus yang kita pakai adalah D sama dengan V per W. Nah, kita cari dulu nih. Kan di sini kan yang diketahui panjang, lebar, tinggi, waktu. Waktu udah ada, oke. CV-nya gimana? Kan nggak ada. Berarti harus kita cari dulu CV. V itu apa? V adalah volume. Nah, rumus si volume itu panjang kali lebar kali tinggi. Ingat pelajaran sebelumnya, rumus dari volume adalah panjang dikali lebar dikali dengan tinggi. Kita udah ketahui nih, panjangnya berapa? Panjangnya 15. Lebar di sini 10. Tinggi 2. Tinggal kita kalikan aja, 15 kali 10 kali 2. Hasilnya 300. Ingat ya, volume itu satuannya adalah kubik atau pangkat 3.
Ini dia pangkat 3. Nah, karena di sini adalah satuannya meter, panjang meter, lebar meter, tinggi meter, maka kita buat meter dan jangan lupa kubik atau pangkat 3. Jadi volumenya 300 meter pangkat 3. Ingat ya, karena debit itu satuannya liter per menit, maka harus kita rubah meter kubik dirubah menjadi liter. Ingat ya, meter kubik kita rubah menjadi liter. Apapun itu nanti satuannya dari volume, kita harus merubahnya ke dalam bentuk liter jika itu debit. Caranya gimana? Ingat nih, kalau tangga tadi kan tangga satuan jarak ya. Kalau ini dia satuan liter ya. Di sini ada kiloliter. Yang di awal tadi kan ada kilometer nih. Kilometer, hektometer, dekameter, sentimeter, meter. Ini dia kilometer. Yang ini hektometer. Yang ini dekameter. Yang ini meter, ini sentimeter. Ini milimeter. Nah, kilometer, hektometer, dekameter, meter, sentimeter, milimeter. Gimana? Liter kita mau rubah gimana? Dari meter, ini meter. Nah, kalau dia liter itu tangganya si meter ini, si ini semuanya kita rubah jadi L, liter. Nah, kita rubah semua. Jadi kalau misalnya yang cuma liter, cuma si M, ini kita jadi L, kita jadikan liter. Maka si M atau meter itu sama dengan liter. Ingat ya, si M kita ganti L semuanya, berarti si M ini adalah liter. Nah, karena si M sama dengan liter, maka M pangkat 3 ini berarti kita kalikan 1000. Ingat ya, 1 meter kubik itu sama dengan 1000 liter. 1000 liter. Kenapa gitu? Karena ini kubik. Kalau misalnya kubik dia jadi 1000. Maka 300 dikali 1000, karena kan dia 300 meter kubik. 300 kali 1000 hasilnya 300.000. Dapatlah si volumenya 300.000 liter. Nah, langsung kita masukkan ke rumus nih. Rumus si debit. Debit sama dengan V-nya berapa? 300.000. 300.000 per W-nya siapa? Waktunya berapa? 120 menit. Udah cocok nggak nih sama satuan dari debit? Cocok, karena di sini satuan debit 5 liter per menit. Tinggal masukkan aja 120. Jadi kita bagi 300.000 dibagi 120 sama dengan 2.500 liter per menit. Inilah dia debit air yang mengalir dari keran untuk mengisi penuh kolam sila sebanyak 2.500 liter per menit. Oke, cukup sekian video pembelajaran dari kakak tentang kecepatan dan debit untuk kelas 5 SD. Semoga bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.